Part 89 Master Pedang. Dengan suara serak, cerita kultivasi bela diri Dong Hua dilanjut. Baiklah, dengan bantuanmu, kehancuran Beyond Time sudah dekat. Dao Qian sangat gembira, dan pada saat yang sama, begitu banyak master berjanji setia kepadanya, yang membuat ambisinya tumbuh liar. Menurut kehendak surga, kita hanya bisa tinggal di sini selama 3 hari. Setelah 3 hari, kita harus kembali untuk terus menekan roh jahat agar tidak membuat masalah. Jika ada yang perlu kita lakukan, jangan melebihi 3 hari. Pemuda ini adalah Yang Linbo yang menyamar. Dia telah mendiskusikan kata-kata ini dengan Dao Ye. Bagaimanapun, Dao Qian mengenalnya. Jika dia muncul di sini dengan identitas aslinya, itu pasti akan membangkitkan kecurigaannya dan merusak seluruh rencana. Alasannya, menurut Dao Ye, adalah jika ingin menghancurkannya, pertama-tama harus membiarkannya berkembang. Lagi pula, ada banyak ahli di sini, dan pertarungan langsung pasti akan mengakibatkan banyak korban. Konsep 3 hari diusulkan agar dia dapat melancarkan serangan umum terhadap pasukan yang tersisa di luar tahun secepat mungkin, sehingga dia tidak punya waktu untuk berpikir. Hanya dengan cara ini mereka dapat membunuh dengan pisau pinjaman. 3 hari sudah cukup, saya akan mengatur orang untuk mengatur serangan. Dao Qian tidak meragukan kata-kata Yang Linbo. Dia telah mengetahui tentang dewa jahat dari Dao Ye. Dapat dikatakan bahwa itu adalah musuh terbesarnya. Begitu dewa jahat itu membuka segel, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tentu saja, dia tidak berani membuang waktu. Selain itu, dia telah memutuskan sebelumnya untuk bersatu dengan 2 kekuatan lainnya dalam waktu dekat, dan kemudian melancarkan serangan umum terhadap pasukan yang tersisa, karena orang-orang ini tidak memasuki tanah kejatuhan sesuai dengan rencana awal mereka. Yang paling menyebalkan adalah mereka juga melancarkan beberapa serangan balik, mencoba merobek celah untuk menerobos, dan pihaknya menjadi titik lemah di mata mereka. Ini membuatnya sangat kesal, tetapi dia tidak punya pilihan. Lagi pula, dibandingkan dengan 2 kekuatan lainnya, pihaknya memang titik terlemah. Sekarang benar-benar berbeda. Dengan begitu banyak master yang bergabung, situasinya telah berubah total. Dia sekarang memiliki keyakinan penuh bahwa dia dapat menghancurkan kekuatan yang tersisa ini dalam satu gerakan. Ya, Yang Linbo mengepalkan tinjunya. Kemampuan aktingmu meningkat, lumayan. Suara Dao Ye terdengar di benak Yang Linbo. Kaulah yang mengajariku dengan baik. Canda Yang Linbo, kalau bicara soal kemampuan akting, kaulah yang terbaik. Baiklah, jangan kira aku tidak tahu kau sedang mengejekku. Bagaimana mungkin Dao Ye tidak mendengar maksud dari kata-kata Yang Linbo, tetapi bolehkah aku disalahkan atas semua itu? Kalau mau disalahkan, salahkan Lao Jiu dan yang lainnya karena membuatmu berantakan. Aku juga juru masak yang baik yang tidak bisa memasak tanpa nasi. Aku tidak berani. Yang Linbo menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Kau kembali saja dan sesuaikan statusmu dulu. Kalau tebakanku benar, besok akan menjadi hari penyerangan umum. Saat itu, biarkan orang-orangmu memperhatikan, jangan terburu-buru maju dengan bodoh, dan simpan kekuatanmu sebanyak mungkin. Begitu kekuatan yang tersisa di luar tahun-tahun itu hancur, segera bunuh orang-orang ini. Saat itu, dewa yang ganas dan 9 alam juga akan membantumu. Dao Ye mengingatkan bahwa setelah dia berkomunikasi dengan Yang Linbo sebelumnya, sebuah rencana telah terbentuk di benaknya, jadi selama periode waktu ini, dia diam-diam menghubungi pejabat tingkat tinggi Dewa Ganas dan 9 alam. Mereka tentu saja tidak akan menolak lamarannya, terutama Dewa Jahat. Bagaimanapun, dia juga telah bertaruh pada Yang Linbo, jadi dia tentu saja tidak bisa duduk diam. Mengenai 9 alam, meskipun beberapa orang menginginkan Yang Linbo mati, Tianming juga merupakan bagian dari 9 alam. Sekarang ini adalah perang internal dan eksternal, jadi tentu saja mereka harus bersatu melawan dunia luar. Apakah kamu sudah berkomunikasi dengan mereka? Mata Yang Linbo berbinar. Jika dia mendapat bantuan dari Dewa Jahat dan 9 alam, maka masalah ini akan jauh lebih mudah. Omong kosong, kalian hanya bisa menakut-nakuti orang dengan jumlah kalian. Jika kalian benar-benar bertarung, kalian bukan tandingan orang-orang di sini. Tanpa bantuan dari luar, kalian tidak akan tahu bagaimana kalian mati. Dao Ye tidak ingin meminta bantuan, terutama dari Dewa Jahat. Bagaimanapun, dia dan Lao Bas serta Lao Jiu telah bertarung dengan Dewa Jahat selama bertahun-tahun, dan mereka telah lama menjadi musuh bebuyutan. Namun bagi Yang Linbo,
dia harus pergi ke Dewa Jahat. Bagaimanapun, kekuatan orang-orang yang dibawa Yang Linbo benar-benar tidak bagus. Meskipun aura mereka kuat, mereka tidak memiliki darah. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka pasti akan menjadi penghalang. Jadi dia hanya bisa mengatur beberapa rencana cadangan untuk menghindari kecelakaan. Aku mengerti. Yang Linbo mengangguk. Dia juga memahami hal ini, jadi dia membiarkan mereka memilih sendiri sebelumnya. Agar tidak menyesal setelah datang ke sini, itu akan menjadi masalah yang lebih besar. Baiklah, aku tidak bisa bicara terlalu banyak denganmu. Kau bawa mereka beristirahat, dan aku akan terus membodohi Dao Qian. Dao Ye memutuskan sambungan dengan Yang Linbo setelah dia selesai berbicara. Yang Linbo membawa mereka mencari tempat duduk di tanah dan mulai menyesuaikan status mereka. Mereka semua mendapat informasi dari Yang Linbo, jadi mereka tahu bahwa pertempuran akan dimulai besok. Mustahil untuk mengatakan bahwa mereka tidak gugup, lagi pula, mereka belum pernah mengalami ini. Meskipun mereka telah bertarung dengan monster kabut di dalam gua, mereka pada dasarnya bersembunyi kapanpun mereka bisa dan jarang menghadapi lawan mereka secara langsung. Lagi pula, mereka tidak dapat melihat di mana musuh berada. Namun, mereka juga tahu bahwa pertempuran ini tidak dapat dihindari. Yang dapat mereka lakukan hanyalah menyesuaikan status mereka sebaik mungkin untuk mengurangi korban. Meskipun mereka bersedia memberi generasi muda masa depan yang cerah, tidak ada yang akan mati begitu saja jika mereka bisa hidup. Dalam sekejap mata, hari berikutnya telah tiba. Begitu langit cerah, suasana di seluruh kamp langsung menjadi tegang, dan Dao Qian langsung keluar dari tenda. Hari ini adalah pertempuran terakhir, dan dia, sebagai master, harus keluar untuk meningkatkan moral anak buahnya. Semuanya, hari ini adalah pertempuran terakhir dengan pasukan yang tersisa. Apakah kita dapat meninggalkan tempat hantu ini tergantung pada hasil pertempuran ini. Oleh karena itu, kita harus memenangkan pertempuran ini, dan kita hanya bisa menang. Selain itu, saya akan bertarung dengan kalian dalam pertempuran ini. Apakah kalian memiliki keyakinan untuk menciptakan masa depan baru bersama saya? Dao Qian berdiri di depan orang banyak dan berteriak keras. Sesuai dengan niat awalnya, dia tidak mau bertarung. Dia sekarang memiliki perlindungan dari pelindung Hunyuan setengah langkah, dan dia dapat menggunakan koneksi dari generasi takdir sebelumnya. Hal ini menyebabkan dia tidak terlalu peduli dengan hidup dan mati orang-orang di depannya ini. Bahkan jika mereka semua mati, dia masih memiliki orang untuk dipanggil. Tetapi Dao Ye mengatakan kepadanya bahwa orang-orang itu tidak dapat bergerak dengan mudah, dan mereka masih perlu mengandalkan orang-orang di depannya ini, jadi dia hanya bisa keluar untuk memimpin ekspedisi secara langsung. Bagaimanapun, hanya dengan memimpin dengan memberi contoh Anda dapat memperoleh ketulusan dari bawahan Anda. Ya, ya, ya. Semua orang berteriak serempak, mata mereka penuh dengan harapan. Mereka mengkhianati tahun-tahun, bukan hanya untuk memenangkan masa depan. Bahkan jika Dao Qian tidak berencana untuk bergabung dalam pertempuran, mereka tidak akan mengatakan apa-apa, tetapi dia tetap melakukannya, yang membuat mereka merasa bahwa usaha mereka tidak sia-sia. Setidaknya Dao Qian memperlakukan mereka dengan tulus dan tidak akan membakar jembatan setelah menyeberangi sungai. Ini seharusnya pekerjaan Dao Ye. Yang Linbo menatap Dao Qian di depannya, dan seringai melintas di wajahnya. Jika kamu bersembunyi di sini dan tidak keluar, bagaimana aku bisa membunuhmu? Dia bahkan membayangkan ekspresi seperti apa yang akan dia miliki ketika dia terbunuh, yang pasti akan sangat mengasyikkan. Pertarungan antar kultivator kurang lebih sama dengan pertarungan di dunia sekuler. Meskipun kultivator tidak perlu mengerahkan pasukan, kunci kemenangan tetaplah jumlah orang, atau lebih tepatnya, jumlah orang dengan kultivasi tinggi. Karena perbedaan dalam satu ranah adalah perbedaan kekuatan, orang kuat tingkat pertama Luotian dapat menekan orang kuat tingkat kedua Luotian dengan lambaian tangannya. Jadi, pertempuran antara tiga kekuatan dan kekuatan yang tersisa di luar tahun pada dasarnya adalah tabrakan antara kekuatan Luotian tingkat pertama, dan mereka yang kultivasinya tidak memadai bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Situasi saat ini adalah bahwa penguasa tiga kekuatan lebih dari 10 kali lipat jumlah kekuatan yang tersisa di luar tahun, dan situasi pertempuran sudah jelas sebelum pertarungan. Mereka dipukul mundur selangkah demi selangkah setelah satu kali pertemuan, dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Yang Linbo tidak berpartisipasi dalam pertempuran,
Karena pertempuran tingkat ini bukanlah sesuatu yang dapat ia ikuti, jadi ia hanya menonton dengan tenang dari samping. Setelah beberapa kali serangan, ketiga pasukan tersebut telah memotong pasukan Beyond Time yang tersisa menjadi beberapa bagian, sehingga mustahil bagi mereka untuk terhubung langsung, dan kemudian mengalahkan mereka satu persatu. Setelah hanya setengah jam, hanya ada beberapa ratus orang yang tersisa di pasukan Beyond Time yang tersisa yang sedang berjuang. Ketua, ini tidak bisa berlangsung lebih lama lagi. Saya sarankan agar kita segera memasuki Land of the Fallen. Tetua gemuk itu menatap musuh yang mendekat dengan khawatir, dan berkata dengan wajah muram, meskipun Land of the Fallen berbahaya, masih ada secercah harapan bagi kita. Selama satu orang selamat, klan manusia naga memiliki harapan untuk bangkit. Jika kita tinggal di sini, kita tidak akan bisa bertahan lama. Hasil akhirnya adalah kita akan dimusnahkan dan menjadi sejarah. Sekarang, kurang dari 100 orang yang tersisa di klan naga manusia. Begitu mereka semua mati di sini, klan naga manusia akan menjadi sejarah. Ini tidak dapat diterima olehnya, jadi rencana saat ini adalah memasuki tanah kejatuhan. Hanya dengan cara ini, ada secercah harapan. Bahkan jika tidak ada dari mereka yang selamat, mereka dapat menyeret orang-orang ini bersama mereka. Menarik satu saja sudah cukup, dan menarik dua akan menghasilkan keuntungan. Bagaimana menurutmu? Long Seng menatap yang lain dan bertanya. Masalah ini menyangkut hidup dan mati semua orang. Meskipun dia adalah patriark klan naga manusia, dia tidak dapat membuat keputusan untuk mereka saat ini. Namun, dia sendiri cenderung memasuki tanah kejatuhan. Seperti yang dikatakan tetua gemuk itu, masih ada secercah harapan untuk memasuki tanah kejatuhan, dan bertahan hanya akan menyebabkan kematian. Saya setuju. Semua orang mengungkapkan pendapat mereka. Semua yang selamat adalah orang-orang tingkat tinggi dari urutan pertama Luotian. Mereka secara alami mengetahui situasi saat ini. Jika mereka tetap tinggal, klan naga manusia mereka akan sepenuhnya dimusnahkan, jadi sekarang mereka tidak punya pilihan lain. Baiklah, kalau begitu masuklah. Long Seng tidak membuang waktu lagi. Setelah memastikannya, dia memimpin orang-orang untuk bergegas ke tanah kejatuhan. Pasukan yang tersisa terkejut ketika melihat situasi ini, tetapi mereka segera mengerti maksud dari klan naga manusia, jadi mereka pun ikut masuk. Karena orang-orang yang tersisa yang ditambahkan bersama bukanlah lawan musuh, dan sekarang klan naga manusia telah memasuki tanah kejatuhan, semakin mustahil bagi mereka untuk membalikkan keadaan. Jadi mereka hanya bisa memasuki tanah kejatuhan dan mengambil risiko. Jika mereka tidak beruntung dan mati di sana, itu hanya bisa dikatakan bahwa itu adalah kehendak dewa. Tetapi jika beberapa orang dapat bertahan hidup secara kebetulan, maka mereka masih akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Tidak peduli apapun, itu jauh lebih baik daripada mati di tangan orang-orang ini. Segera, semua pasukan yang tersisa memasuki tanah kejatuhan. Untuk apa kalian masih berdiri di sana? Mengapa kalian tidak masuk? Dao Qian melesat ke tepi tanah kejatuhan dan segera memerintahkan untuk melanjutkan perburuan. Bagaimana mungkin dia tidak melihat niat sebenarnya dari orang-orang ini? Jika seseorang selamat secara kebetulan, itu seperti membiarkan harimau kembali ke gunung. Sebagai kehendak dewa, dia tidak akan pernah membiarkan orang-orang ini bertahan hidup. Dia harus melihat mereka semua mati di depan matanya sebelum dia bisa benar-benar merasa lega. Ini, semua master saling memandang, tidak berani masuk. Ini adalah tanah kejatuhan, tempat banyak master telah meninggal. Meskipun mereka telah bersiap untuk mati dalam pertempuran ketika mereka mengikuti Dao Qian, tetapi mereka tidak bisa pergi dan mati begitu saja. Kenapa? Apakah kamu akan mengkhianatiku? Dao Qian melihat bahwa mereka tidak mengambil tindakan apapun, dan wajahnya langsung menjadi gelap. Aku merekrutmu untuk melakukan sesuatu. Jika kamu mundur ketika kamu menghadapi sedikit bahaya, apa gunanya aku untukmu? Tetapi ini adalah tanah kejatuhan, kita. Seorang master tingkat pertama Luotian ingin menjelaskan, tetapi disela oleh Dao Qian. Aku tidak peduli dengan ini. Kamu harus mengerti bahwa karena kamu memilih untuk mengikutiku, kamu harus mematuhi perintahku. Sekarang aku memberimu satu kesempatan terakhir. Masuklah dan bunuh mereka seperti yang kukatakan, atau menghilang dari pandanganku dan berpura-pura tidak pernah melihat mereka. Kau pilih sendiri. Dao Qian tidak peduli dengan mereka. Yang ia butuhkan adalah alat yang mumpuni. Jika mereka tidak bisa mengikuti perintahnya,
Apa gunanya menahan mereka? Ya, setelah pergumulan antara surga dan manusia, semua orang akhirnya memutuskan untuk masuk. Namun, untuk melanjutkan keluarga mereka sendiri, setiap keluarga memilih beberapa master dan jenius tingkat pertama Luotian untuk tinggal, dan orang-orang lainnya semua memasuki tanah kejatuhan untuk terus memburu pasukan yang tersisa. Adapun dua kekuatan dewa jahat dan 9 alam, mereka tidak mengirim orang masuk. Sebaliknya, mereka segera menyerang Daoqian dan yang lainnya setelah tidak melihat mereka yang memasuki tanah kejatuhan. Kau, apa maksudmu? Daoqian dengan cepat bersembunyi di belakang anak buahnya, menatap pasukan kedua belah pihak dengan tidak percaya. Sebelumnya, mereka memiliki pemahaman diam-diam. Meskipun ia tahu bahwa kedua belah pihak tidak dapat hidup damai di masa depan, mereka tidak akan saling bermusuhan sekarang. Namun mereka tidak menjelaskan sama sekali dan langsung bergegas. Karena mereka tidak mengirim siapapun ke Valen Land, mereka sama sekali tidak dapat melawan orang-orang Daoqian. Cepat, datang dan lindungi aku. Daoqian sangat takut sehingga dia melihat Yang Linbo dan berteriak. Karena Yang Linbo adalah pembantu yang diundang oleh Dao Ye, dia tidak meminta mereka untuk mengikutinya. Selain itu, dalam pertempuran sebelumnya, orang-orang yang dibawa oleh Yang Linbo hampir tidak menderita kerugian. Ini adalah satu-satunya harapannya. Ya, Yang Linbo menjawab, dan segera memimpin orang-orang untuk bergegas, melindungi Daoqian, dan bertarung dengan musuh. Meskipun fluktuasi pertarungan mereka sangat kuat, mereka sama sekali tidak melukai bagian vital satu sama lain. Maju, Yang Linbo berteriak pada Daoqian di belakangnya. Kakak yang baik, jika aku bisa selamat, kamu adalah saudaraku. Daoqian belum selesai berbicara ketika dia melihat Yang Linbo tiba-tiba berbalik dan menusuk dadanya dengan pedang. Daoqian sekarang adalah master urutan ketiga Luotian. Dengan pengalaman tempur yang kaya. Meskipun gerakan Yang Linbo terlalu tiba-tiba, dia tetap menyadarinya. Dia hampir secara naluriah ingin menghindar, tetapi suara Dao Ye segera muncul di benaknya, apa yang ingin kamu lakukan? Kemudian, Daoqian merasakan sakit yang tajam di otaknya dan kesadarannya menjadi kabur. Ketika dia sadar, pedang takdir telah menembus dadanya. Kenapa? Daoqian menatap Dao Ye yang terbang keluar dari ruang takdirnya dengan tak percaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Dao Ye, yang telah berbicara dan tertawa dengannya sebelumnya, akan menyerangnya saat ini. Bagaimanapun, dia telah menganggap Dao Ye sebagai mentor dan cahaya penuntunnya dalam periode waktu ini. Demi mencapai permintaan Dao Ye, dia bahkan tidak ragu untuk menyerang keluarganya sendiri. Saat dia akan berhasil, dia mengkhianati dirinya sendiri. Ini benar-benar tidak dapat diterima olehnya. Kamu sangat konyol dan imut. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa takdir adalah sesuatu yang dapat kamu lakukan kapanpun kamu mau? Dao Ye telah datang ke sisi Yang Linbo saat ini, menatap Daoqian dengan ekspresi tenang, meskipun anak ini lugas dan tegas, dan memiliki keberanian yang besar. Dengan kata lain, berbagai kondisinya bahkan lebih cocok untuk menjadi takdir daripada Yang Linbo, tetapi takdir adalah takdir, dan itu ditentukan oleh surga, jadi sejak Daoqian ingin mendapatkan takdirnya sudah hancur. Satu-satunya hal yang membuatnya malu adalah bahwa orang ini terlalu mudah ditipu. Pada akhirnya, dia malu untuk menipunya lagi, dan dia tidak memiliki rasa pencapaian apapun. Untungnya, semuanya sudah berakhir sekarang, dan dia bisa santai. Kamu telah berbohong kepadaku sejak awal. Pada saat ini, Daoqian, tidak peduli seberapa bodohnya dia, mengerti mengapa dia enggan membantunya membuka ruang takdir. Mengapa dia tidak dapat memadatkan prasasti takdir, ternyata semua ini adalah penipuan. Tidak, aku hanya berbohong kepadamu di awal, tetapi semua yang aku berikan kepadamu adalah nyata, termasuk metode untuk memadatkan prasasti takdir, tetapi sayangnya, kamu tidak membuka ruang takdir, jadi bahkan jika aku memberimu metode, kamu tidak dapat memadatkannya. Dao Ye menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, dia tidak tahan lagi untuk berbohong kepada orang ini. Apakah kamu Yang Linbo? Daoqian menggelengkan kepalanya. Dia tidak peduli lagi dengan ini. Apakah dia berbohong atau tidak, nasibnya sudah ditakdirkan. Jadi dia menatap Yang Linbo. Dia merasa bahwa dia pernah melihat Yang Linbo berpura-pura menjadi seseorang di suatu tempat sebelumnya. Melihat perilaku Dao Ye, dia langsung menebak identitas asli Yang Linbo. Yang Linbo langsung mengorbankan api biru pembersih dunia dan menyuntikkannya ke badan Daoqian.
Pada saat yang sama, ia mengeluarkan pedang takdir surgawi dan dengan cepat menjauhkan diri dari Dao Qian. Baru kemudian ia mengembalikan penampilan aslinya dan berkata, "Kita bertemu lagi." Meskipun ia berhasil dalam serangan diam-diam, ia harus waspada terhadap serangan balik Dao Qian. Bagaimanapun, kekuatannya jauh lebih kuat daripada kekuatannya sendiri. Jika ia berjuang sampai mati, ia tidak akan bisa menghentikannya sama sekali. Sekarang setelah semuanya menjadi kesimpulan yang sudah pasti, ia tentu tidak dapat membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu, apalagi memberi Dao Qian kesempatan untuk mati bersamanya. Haha, haha. Dao Qian, yang dikelilingi oleh api biru pembersih dunia, tertawa terbahak-bahak, dan sama sekali mengabaikan rasa sakit yang membakar di badannya. Karena rasa sakit di badannya jauh lebih sedikit daripada sakit hatinya sendiri, ini adalah pertama kalinya ia percaya tanpa syarat pada seseorang, tetapi ia benar-benar diperdaya olehnya. Tiba-tiba ia teringat akan kata-kata yang diucapkan oleh pihak lawan dari klan surga kebencian sebelum mereka meninggal, dan kini semuanya telah menjadi kenyataan. Namun saat itu, ia justru bermimpi untuk menjadi takdir, menjadi penguasa 9 alam, dan memimpin semua ras. Rasanya seperti ia adalah orang bodoh yang tertipu dari awal hingga akhir. Jika ada kehidupan selanjutnya, jadilah orang biasa. Dao Ye mendesah. Dengan IQ-mu, terlalu berbahaya untuk berlatih. Menjadi orang biasa mungkin akan membuatmu menikmati masa tuamu. Orang biasa. Mata Dao Qian berkilat penuh kerinduan. Mungkin menjadi orang biasa tidak akan begitu menyakitkan. Namun kemudian matanya kembali tegas. Tiba-tiba, sebuah pola lingkaran misterius muncul di bawah kakinya dan langsung menutupi Yang Linbo. Saat berikutnya, sosok Dao Qian berubah menjadi aliran cahaya, dan kecepatannya sangat cepat. Belum lagi Yang Linbo dan Dao Ye, bahkan master tingkat pertama Luo Tian yang menjaga Yang Linbo di sebelahnya tidak bereaksi. Ketika mereka bereaksi, Dao Qian telah tiba di depan Yang Linbo dan menjatuhkannya ke tanah jatuh dengan satu telapak tangan. Dewa Kehancuran, kau benar-benar membangunkan Dewa Kehancuran. Wajah Dao Ye berubah drastis. Dia sangat akrab dengan metode yang digunakan Dao Qian tadi. Itu adalah Dewa Kehancuran dari klan Langit Kebencian. Yang disebut Dewa Kehancuran adalah diagram formasi khusus. Itu dipandu oleh fisik khusus klan Langit Kebencian. Setelah dibuka, area yang dicakup oleh Dewa Kehancuran akan menjadi wilayah kekuasaannya. Di dalam area yang dicakup oleh Dewa Kehancuran, kekuatannya akan meningkat 10 kali lipat, dan kekuatan musuh akan sangat berkurang. Generasi pertama berusaha keras untuk mengusir mereka. Namun, dia ingat dengan jelas bahwa Dao Qian belum membangkitkan Dewa Penghancur ketika dia datang ke sini, yaitu, dia terbangun saat dia menolongnya. Namun, dia sama sekali tidak menyadarinya. Haha, aku punya takdir untuk dikubur bersamaku, aku pantas mati. Dao Qian belum selesai berbicara ketika badannya dibakar menjadi abu oleh Qingyan dunia dan menghilang bersama angin. Kutu kupret. Baru saat itulah Dao Ye bereaksi dan segera bergegas ke tanah jatuh. Yang Linbo tidak mungkin dalam masalah. Dia adalah generasi terakhir takdir dan harapan terakhir dari generasi pertama. Begitu dia meninggal, semuanya akan berakhir. Saat Dao Ye memasuki tanah jatuh, dia memasuki ruang khusus sendirian, dan perasaan yang familiar muncul secara spontan. Dao Ye tidak tahu dari mana perasaan familiar ini berasal, dan suara dewa jahat terdengar di telinganya, "Sungguh sia-sia, kamu bahkan tidak bisa mengendalikan orang kecil." Dao Ye terbangun dan melihat ke arah suara itu. Dia melihat dewa jahat itu bergegas menuju Yang Linbo, tetapi pada saat dia hendak menangkapnya, rasa krisis yang mengerikan menghampirinya. Jadi dia tanpa sadar menarik tangan kanannya, dan kemudian dia merasakan kekuatan yang mengerikan muncul dari depannya, membungkus Yang Linbo di dalamnya. Ini adalah jalan waktu. Dewa yang ganas itu membelalakan matanya dan menatap Yang Linbo yang terbungkus dalam jalan waktu dengan tak percaya. Kau tahu, ini hanya di luar tahun, dan bahkan tidak setinggi tingkat 9 alam, tetapi bahkan di 9 alam, hanya Dao yang akan muncul. Karena jalan adalah inti dari seluruh dunia dan kekuatan paling orisinal. Meskipun mereka telah mengembangkan semua hal, mereka tersembunyi di balik layar. Bahkan di puncaknya, dia hanya menyentuh ambang jalan. Dia masih jauh dari memasukinya, belum lagi menguasainya. Siapa yang mengira bahwa perwujudan jalan muncul di luar tahun,
dan itu adalah jalan waktu yang paling kuat. Ini terlalu luar biasa. Bagaimana mungkin itu adalah jalan? Pada saat ini, Dao Ye juga bergegas, merasakan energi yang membungkus Yang Linbo, wajahnya berubah total. Bahkan takdir generasi masa lalu tidak pernah benar-benar menguasai jalan. Mereka hanya dapat dianggap sebagai juru bicara Avenue, dan bahkan belum melihat perwujudan Avenue. Pada saat ini, Avenue of Time muncul begitu jelas di depan mereka, yang benar-benar membuatnya tidak dapat mengerti. Tidak, anak ini tidak dapat menahan erosi waktu. Semuanya sudah berakhir sekarang. Roh jahat itu menemukan bahwa badan Yang Linbo berayun dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan matanya penuh dengan kekecewaan. Anda tahu, dia juga bertaruh pada Yang Linbo dan menaruh harapan besar padanya. Bagaimanapun, ini adalah generasi takdir terakhir. Takdir dan takdir gelap adalah hal yang berlawanan. Begitu takdir berakhir, takdir gelap akan menghilang bersama. Tetapi menghadapi Avenue of Time, bahkan jika Yang Linbo memiliki kekuatan gaib, dia tidak akan pernah selamat. Dengan kata lain, semua usahanya sebelumnya telah sia-sia. Kenapa kau berteriak? Kau membuatku takut. Otak Dao Ye berputar cepat, tetapi semakin dia memikirkannya, semakin kosong pikirannya. Ini adalah jalan waktu, sesuatu yang tidak pernah dikuasai oleh takdir surgawi sebelumnya. Meskipun dia disebut sebagai leluhur Dao surgawi, itu hanyalah Dao surgawi, bagaimana dia bisa bersaing dengan jalan? Saat ini, dia menyesal memanggil Yang Linbo. Meskipun rencananya dapat dilaksanakan dengan lebih baik setelah Yang Linbo datang, bahkan tanpa anak ini, rencananya tidak akan banyak berubah. Itu tidak lebih dari kemungkinan bahwa dia akan diserang balik oleh Dao Qian. Sekarang, Yang Linbo terlibat, jadi akan lebih baik baginya untuk menghadapinya sendiri. Jika dia meninggal, dia hanya perlu menunggu puluhan ribu tahun untuk dibangkitkan. Jika Yang Linbo meninggal, dia akan benar-benar meninggal. Bisakah kamu melakukannya? Jika kamu menunda lebih lama lagi, dia akan meninggal karena usia tua. Roh jahat itu menatap Taois itu dan bertanya. Kecepatan waktu dalam perangkap waktu itu sangat mengerikan. Sekarang Yang Linbo masih memiliki rambut putih dan kerutan di wajahnya, seperti orang tua yang akan meninggal. Tahukah kamu, meskipun Yang Linbo hanya urutan ke-7 Luotian, dia juga memiliki rentang hidup ribuan tahun. Sekarang dia telah menua begitu banyak dalam sekejap. Diperkirakan jika dia menunggu beberapa menit lagi, dia akan benar-benar menjadi tumpukan tulang kering. Jika kamu bisa melakukannya, ayo. Taois itu melotot ke roh jahat itu, tetapi tatapan tekad melintas di matanya. Untuk saat ini, hanya ada satu cara untuk menyelamatkan Yang Linbo, yaitu mengorbankan dirinya dan bergabung dengan Tao. Dao surgawi dan dimensi sebenarnya adalah evolusi dari Dao besar. Yang disebut kemauan hanyalah roh dari Dao besar, yang secara bertahap membentuk kesadaran diri. Sebagai leluhur Dao surgawi, dia adalah Dao surgawi pertama yang lahir di antara surga dan bumi, dan otoritas yang dipegangnya tidak ada bandingannya dengan kemauan Dao surgawi dan dimensi lainnya. Selama dia menyatu dengan Tao, dia dapat mengendalikan Dao besar dunia untuk waktu yang singkat, dan kemudian dia akan ditelan oleh Dao besar dan sepenuhnya kembali ke Dao besar. Dalam hal itu, dia tidak dapat dipisahkan dari jalan, dia juga tidak dapat dibangkitkan. Bahkan jika dia bisa, dia tidak akan menjadi dirinya sendiri lagi. Ini seperti menuangkan sesendok tinta ke dalam tangki air lalu mengeluarkannya. Meskipun warnanya juga sangat gelap, itu bukanlah sesendok tinta asli. Namun, bagi Yang Linbo dan Lao Jiu, dia hanya bisa melakukan ini. Kalau begitu, kalian harus ikut. Dewa yang ganas itu tampaknya memahami sesuatu, dan tatapannya pada Dao Ye menjadi sangat rumit. Dia telah bertarung dengan takdir generasi ke-7 selama puluhan ribu tahun. Selama periode ini, dia juga beberapa kali bertemu dengan generasi ke-8 dan ke-9, jadi dia secara alami memahami situasi Dao Ye. Dia selalu merasa bahwa Dao Ye adalah ahli strategi militer pengecut yang takut mati setelah Tianming. Tanpa diduga, dia benar-benar akan mengorbankan nyawanya untuk Yang Linbo. Ini sangat menyentuh hatinya. Aku hanya bisa menahan diri sebentar, dan aku akan menyerahkan sisanya padamu. Dao Ye menatap Yang Linbo dalam-dalam, dan hatinya penuh dengan keengganan. Meskipun ia tidak menghabiskan waktu lama bersama Yang Linbo, dan tidak dapat dibandingkan dengan generasi takdir lainnya, Yang Linbo meninggalkan kesan terdalam padanya.
Generasi takdir lainnya berbeda dari Yang Linbo. Mereka semua menakjubkan dan cantik. Mereka berada di puncak ketika mereka lahir, dan jalan mereka di depan sebagian besar mendatar. Ketika ia bersama mereka, meskipun ia adalah guru mereka dalam nama, ia hanya bermain kecap. Bahkan ada banyak waktu ketika ia membutuhkan mereka untuk membersihkan pantatnya. Karena kecepatan kultivasi mereka terlalu menakjubkan, ia tidak perlu khawatir tentang banyak hal sama sekali, mereka telah menyelesaikannya dengan sempurna. Hanya Yang Linbo yang memulai dari awal yang sederhana, dan masalah yang ditinggalkan oleh generasi sebelumnya membuatnya sulit dan dalam krisis di setiap langkah. Ketika ia bersama Yang Linbo, ia harus lebih khawatir daripada 9 generasi sebelumnya yang digabungkan, tetapi ini membuatnya merasakan rasa pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Begitu ia menyatu dengan Tao, ia tidak akan menjadi dirinya sendiri lagi. Meskipun ia dapat dengan mudah memperhatikan Yang Linbo pada saat itu, ia tidak akan lagi memiliki emosi apapun. Karena jalan itu kejam, pergilah dengan ketenangan pikiran. Dewa yang ganas itu mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh. Daoye menggenggam tangannya di depan dadanya dan membentuk segel tangan. Tepat saat dia hendak mengucapkan kata Hedao, dia mendengar seruan dewa yang ganas itu kutu-kupret. Bisakah kamu berhenti menyela saya? Tidakkah kamu tahu berapa banyak keberanian yang dibutuhkan bagi saya untuk membuat keputusan ini? Daoye melotot ke arah dewa yang ganas itu. Hedao sebenarnya bermaksud bunuh diri, yang tidak akan pernah dia lakukan di masa lalu. Jadi dia perlu memanfaatkan momentum ini untuk melakukannya sekaligus. Dia takut dia tidak akan bisa melakukannya setelah dia tenang. Lihat dia, dewa yang ganas itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi menunjuk Yang Linbo, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Bagaimana mungkin dia? Sial, Daoye sedikit bingung, tetapi dia masih menatap Yang Linbo, dan dia berdiri di sana dengan kaget. Karena dia melihat Yang Linbo benar-benar melayang, waktu tampaknya telah menekan tombol kembali pada saat ini, rambut Yang Linbo berubah hitam dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan kerutan di wajahnya berangsur-angsur halus. Kemudian Yang Linbo membuka matanya, dan wajahnya menunjukkan kegembiraan, karena dia sekarang telah sepenuhnya menguasai jalan waktu. Setelah itu, dia perlahan-lahan jatuh di depan Daoye dan Dewa Jahat. Meskipun tingkat kultivasinya tidak meningkat sama sekali, dia tidak lagi takut ketika menghadapi Dewa Jahat. Karena baginya saat ini, tingkat kultivasi tidak lagi berarti. Apakah kamu telah memahami jalan waktu? Daoye dan Xiangshen berkata serempak, ini adalah jalan waktu, jika Yang Linbo tidak menguasainya, mustahil untuk melepaskan diri darinya. Namun, dia hanya urutan ke-7 Luotian, bagaimana mungkin? Di puncak Xiangshen, dia hanya menyentuh ambang jalan waktu, dan itu hanyalah jalan yang paling biasa. Itu sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan jalan waktu, ini adalah jalan terkuat. Harus dikatakan dikuasai. Yang Linbo mengangguk, pemahaman dan penguasaan adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Perbedaannya seperti mengetahui cara membuat makanan lezat, tetapi Anda perlu memperhatikan banyak aspek untuk membuatnya. Ini. Daoye tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya untuk sementara waktu. Dia hanya berencana untuk mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Yang Linbo. Dapat dikatakan bahwa dia telah menghabiskan semua keberanian yang telah dia kumpulkan dalam hidup ini. Siapa yang mengira bahwa dia akan menguasai jalan waktu dalam sekejap mata? Ini adalah jalan waktu, sesuatu yang sangat ingin diperoleh oleh takdir dari semua generasi, bagaimana dia bisa menguasainya? Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak menganggap Yang Linbo lebih istimewa daripada takdir lainnya. Ketika saya pertama kali memasuki alam Hongmeng, saya mendapat harta karun. Yang Linbo sedang dalam suasana hati yang baik saat itu, jadi dia menjelaskan secara singkat apa yang terjadi. Dengan kata lain, Anda awalnya telah memahami dao besar waktu sebelum ini. Daoye dan Xiangshen tidak meremehkan Yang Linbo karena ini. Meskipun Yang Linbo menguasai dao besar waktu dengan memanfaatkannya, bagi kebanyakan orang, bahkan jika kemajuan ini diberikan kepada Anda tidak akan dapat memahaminya. Selain itu, dia sekarang telah sepenuhnya menguasai dao besar waktu. Hanya karena alasan ini, tidak ada yang berani meremehkannya. Ya, aku bisa mengendalikan waktu dengan cara yang sederhana sebelum ini. Yang Linbo mengangguk dan berkata, kali ini, memasuki tanah kejatuhan adalah berkah tersembunyi.
Aku benar-benar menguasai jalan waktu. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih kepada Dao Qian. Ngomong-ngomong, di mana Dao Qian? Jika Dao Qian tidak mendorongnya, dia tidak akan memasuki tanah kejatuhan sama sekali, karena memasuki tempat ini adalah masalah hidup dan mati. Jadi terkadang orang masih perlu mendorong diri mereka sendiri, jika tidak, tidak ada yang tahu seberapa besar potensi mereka. Dia telah dibakar menjadi abu oleh api biru dunia. Berbicara tentang Dao Qian, Dao Ye sangat marah hingga giginya gatal. Baru saja, dia hampir dipaksa untuk bergabung dengan Dao. Ketika dia memikirkan penggabungan dengan Dao, dia merasa takut. Alasan mengapa dia memilih menjadi penguasa takdir adalah untuk mencegah hal ini terjadi. Karena ketika dunia berkembang sampai batas tertentu, Dao surgawi dan dimensi akan kembali ke Dao besar, lalu terpisah lagi, seperti reinkarnasi. Namun, setiap kali Anda bereinkarnasi, Anda akan melupakan semua yang terjadi sebelumnya, seperti orang yang bereinkarnasi. Hanya dengan mengandalkan takdir, Anda dapat melompat keluar dari reinkarnasi ini. Oke, Yang Lin Bo mengangguk. Untuk mencegah kecelakaan, dia telah menyuntikkan banyak Qingyan ke dalam badannya. Dengan badan fananya, mustahil untuk menahan pembakaran Qingyan. Karena kamu telah menguasai Dao besar waktu, apa yang kita tunggu? Pergi dan kejar klan naga manusia dan bunuh mereka semua. Dao Ye buru-buru berkata, hal yang paling menakutkan tentang tanah jatuh adalah perangkap waktu, tetapi sekarang Yang Lin Bo telah sepenuhnya menguasai Dao besar waktu, dan perangkap waktu ini tidak berbeda dengan hiasan bagi mereka. Selama semua kekuatan di luar tahun-tahun itu hancur total, maka waktu yang dicegat ini akan diintegrasikan ke dalam dunia utama lagi, menyempurnakan jalan dunia utama. Ini adalah hal yang hebat bagi semua orang, terutama bagi Yang Lin Bo, tidak ada yang bisa mengancamnya. Jangan repot-repot. Yang Lin Bo melambaikan tangannya, dan waktu di seluruh Valen Land mulai mundur. Sesaat kemudian, mereka yang mengejar klan naga manusia mundur di bawah tatapan Dao Ye dan dewa yang ganas. Kemudian, ratusan orang yang selamat di luar tahun juga mundur. Orang baik, kamu tak terkalahkan. Dao Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, dan dewa yang ganas juga tercengang. Mereka tahu bahwa jalan waktu itu mengerikan, tetapi setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka masih merasa bahwa mereka meremehkan jalan waktu. Awalnya, mereka mengira bahwa waktu hanya bisa bergerak maju dan tidak mundur, tetapi sekarang tampaknya mereka dangkal. Hampir, Yang Lin Bo mengangguk. Meskipun kultivasinya tidak meningkat, dia dapat mengendalikan waktu, dan kekuatannya meningkat ratusan kali lipat. Karena waktu tidak hanya dapat bergerak maju, mundur, mempercepat, memperlambat, tetapi juga berhenti. Saat menghadapi musuh, dia hanya perlu memperlambat atau menghentikan waktu untuk menjadi tak terkalahkan. Dia bahkan dapat meningkatkan kecepatan waktu di dunia tertentu hingga ekstrim, dan kemudian melihatnya mati karena usia tua di depannya, yang jelas merupakan gerakan pembunuh yang tidak dapat dipecahkan. Namun, kultivasinya masih pada urutan ke-7 Luotian, yang tidak dapat diubah oleh jalan waktu. Selain itu, waktu juga memiliki keterbatasan, dan beberapa hal tidak dapat diubah meskipun waktu digunakan. Misalnya, kesengsaraan surgawi, bahkan jika dia menghentikan waktu, kesengsaraan surgawi tidak akan hilang. Begitu waktu dipulihkan, kesengsaraan surgawi akan menyerang lagi, karena kesengsaraan surgawi mengunci energi Anda dengan kuat. Dan dia tidak dapat bergerak maju dan mundur dalam waktu tanpa batas, karena ini membutuhkan konsumsi energinya sendiri. Jadi hanya dapat dikatakan bahwa dia tak terkalahkan sebelum kultivasinya habis. Ini adalah tak terkalahkan bersyarat. Apa yang terjadi? Mengapa kita kembali lagi? Long Sheng dan yang lainnya menatap semua ini dengan tak percaya. Karena dalam sekejap mata, mereka benar-benar kembali ke tepi tanah jatuh, dan bahkan beberapa orang yang musnah oleh perangkap waktu benar-benar hidup kembali. Semua ini secara langsung menyegarkan kognisinya. Bunuh mereka. Yang Lin Bo menyeka keringat dari dahinya dan berkata, membawa orang-orang ini kembali menghabiskan 70% energinya. Anda dapat membayangkan berapa banyak yang dihabiskan untuk mengendalikan waktu. Jadi dia diam-diam memutuskan bahwa setelah kembali ke 9 alam, dia harus mundur selama beberapa waktu untuk meningkatkan kultivasinya dan memahami cara-cara hebat lainnya pada saat yang sama. Jalan agung itu seperti hukum jalan. Itu tidak ada secara independen. Itu seperti sebuah ruangan, dan setiap batas saling terhubung erat.
Jadi setelah menguasai satu cara hebat, akan menjadi sangat mudah untuk memahami cara hebat lainnya. Sekarang setelah dia menguasai jalan waktu, jika dia juga dapat menguasai jalan ruang, dia akan benar-benar tak terkalahkan. Jangan lakukan itu, kami menyerah. Meskipun Long Sheng tidak tahu cara apa yang digunakan pihak lain, dia yakin bahwa cara ini berada di luar kognisi mereka. Dan sekarang mereka dikelilingi oleh sejumlah besar master. Jika mereka terus melawan, mereka pasti akan mati. Demi kelanjutan ras, dia hanya bisa memilih untuk menyerah. Saya yakin mereka enggan membunuh mereka. Bagaimanapun, mereka tidak hanya sangat terpelajar, tetapi juga mewakili warisan teratas dari beberapa era. Dewa yang ganas itu mengerutkan kening dan menatap Yang Linbo. Ngomong-ngomong, dia tidak pernah menyangka bahwa orang-orang ini akan memilih untuk menyerah, karena orang-orang ini telah memimpin suatu era dan sangat bangga di dalam hati mereka. Hampir mustahil bagi mereka untuk menyerah kepada yang berikutnya, jadi dia tidak pernah membuat rencana apapun dalam hal ini. Namun, dapat dimengerti bahwa sekarang hanya ada orang-orang ini yang tersisa di Beyond Time. Jika mereka melawan dengan keras kepala, mereka pasti akan mati. Namun, dia tidak membutuhkan orang-orang ini untuk menyerah, jadi dia menyerahkan masalah ini kepada Yang Linbo untuk diputuskan. Kamu dapat meninggalkan mereka. Mereka lebih mengenal Beyond Time dan dapat membantu menghancurkan formasi di luar Beyond Time. Dao Ye berkata lebih dulu. Alasan mengapa Beyond Time dapat mandiri dari 9 alam adalah karena formasi. Formasi ini menstabilkan periode waktu ini dan mencegah aneksasi tahun-tahun. Jika Anda tidak mengetahui diagram formasi, Anda hanya dapat menghancurkan formasi dengan paksa, yang akan membutuhkan usaha. Dan hanya ada beberapa ratus orang yang tersisa di Beyond Time. Selama mereka tersebar dan ditempatkan di dunia-dunia utama, mereka tidak akan bisa membuat banyak gelombang sama sekali. Baiklah, Yang Linbo mengangguk, lalu mengendalikan mereka dengan metode rahasia dan meminta mereka untuk membantu menghancurkan formasi tersebut. Dengan bergabungnya mereka, formasi tersebut mulai bergolak, seperti dinding penahan beban sebuah rumah yang hancur, dan langsung tertekan dan ditelan oleh waktu. Kemudian, Yang Linbo dan rekan-rekannya menemukan diri mereka kembali di 9 alam, dan dunia mulai mengalami perubahan besar. Para master urutan pertama Luotian merasakannya dengan sangat jelas. Mereka dapat merasakan bahwa hukum langit dan bumi tampaknya telah selesai, dan vitalitas langit dan bumi menjadi aktif secara tidak normal. Pada saat yang sama, banyak orang yang terjebak dalam kemacetan berhasil menembus alam asli mereka. Bahkan para master urutan pertama Luotian yang sudah lama tidak meningkat pun mengalami peningkatan yang signifikan. Setengah bulan kemudian, pembagian di luar waktu telah berakhir. Setiap faksi telah dialokasikan lusinan master dan murid, yang membuat mereka sangat puas. Bagaimanapun, mereka membayar begitu banyak kali ini dan mengorbankan banyak orang. Kompensasi ini hanya dapat mengganti kerugian mereka. Pada saat yang sama, di gunung belakang keluarga Yang, sebuah air terjun mengalir deras, dan di sebelahnya ada air terjun lain yang mengalir deras, membuat suara yang memekakan telinga dan mengaduk kabut air di seluruh langit. Di sebelah air terjun, ada kompor rumput. Yang Linbo duduk bersila di depan kompor rumput, tetapi zona khusus terbentuk 10 meter di sekelilingnya. Gulma di sekitarnya berakar dan tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, tetapi mereka tumbuh dengan cepat setelah beberapa saat hingga layu dan mati. Seluruh prosesnya sangat cepat, seolah-olah dalam kurun waktu yang singkat ini, gulma-gulma ini telah mengalami puluhan atau ratusan tahun, dan dalam sekejap, gulma-gulma ini telah menjalani hidup mereka, dan kemudian siklus baru dimulai lagi. Selama periode ini, kultivasi Yang Linbo juga melonjak dengan cepat, dari urutan ke-6 Luotian, urutan ke-5 Luotian, urutan ke-4 Luotian. Hingga kultivasi Yang Linbo mencapai puncak urutan pertama Luotian, dan dia berhenti setelah merasakan penindasan dunia. Dao besar waktu benar-benar digunakan untuk kultivasi. Dao Ye tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya saat ini. Meskipun hanya setengah jam telah berlalu di luar, ratusan tahun telah berlalu di sekitar Yang Linbo. Selain itu, Yang Linbo telah menguasai Dao besar, dan tidak ada hambatan untuk terobosan di masa depan. Hanya masalah waktu untuk mencapai urutan pertama Luotian. Secara kebetulan, yang paling tidak dia miliki sekarang adalah waktu. Namun di mata orang luar,
ia hanya butuh waktu setengah jam untuk dipromosikan langsung dari urutan ke-7 Luotian ke urutan pertama Luotian, yang cukup menakutkan. Anda tahu, generasi takdir tercepat untuk mencapai alam ini membutuhkan waktu lebih dari 30 tahun. Sudah berapa lama Yang Linbo menjadi takdir? Tidak buruk. Yang Linbo tidak terlalu bersemangat. Baginya saat ini, menerobos urutan pertama Luotian hanya meningkatkan daya tahannya. Kekuatannya yang sebenarnya adalah jalan waktu. Selain itu, selama proses kultivasi, ia juga memahami dao besar ruang dan telah menguasainya sepenuhnya. Adapun dao besar lainnya, ia tidak memahaminya karena ia tidak punya banyak waktu. Tidak apa-apa, berbahagialah. Dao Ye ingin menamparkan anak ini sampai mati. Hanya butuh setengah jam untuk mencapai alam ini. Jika orang-orang mengetahuinya, mereka akan takut setengah mati. Anda sebenarnya mengatakan tidak apa-apa. Untungnya, tidak ada orang lain di sekitar, jika tidak, mereka akan memakan Anda hidup-hidup. Ngomong-ngomong, mengapa Anda begitu ingin menerobos alam? Dao Ye tiba-tiba memikirkan masalah ini. Anda harus tahu bahwa Yang Linbo tidak berpartisipasi dalam pembagian Beyond Time dan Si Tukun dan yang lainnya. Mereka semua adalah penguasa urutan pertama Luotian, terutama mereka yang selamat dari Beyond Time. Masing-masing dari mereka mewakili warisan suatu era. Siapa yang tidak ingin mendapatkannya? Dan masalah ini dipromosikan olehnya, dan miliknya juga milik Yang Linbo, jadi mereka harus mendapatkan manfaat yang paling banyak. Namun, anak ini langsung menolak dan malah mulai mundur, yang membuatnya sedikit aneh. Tidak ada waktu, kata Yang Linbo. Dia tidak ingin terlalu cemas, tetapi dia benar-benar tidak punya banyak waktu sekarang. Meskipun jalan waktu dapat membalikkan waktu, dengan kekuatannya saat ini, dia hanya dapat memengaruhi waktu di beberapa area. Keseluruhan sungai waktu masih bergerak maju. Bahkan jika dia mencapai urutan pertama Luotian, dia hanya dapat membuat alam Hongmeng membalikkan waktu untuk waktu yang singkat, tetapi ini tidak berpengaruh pada situasi keseluruhan. Tidak ada waktu. Apa maksudmu? Dao Ye sedikit bingung. Bagaimana mungkin dia tidak punya waktu? Bukankah kamu menguasai jalan waktu? Bagaimana mungkin kamu tidak punya waktu? Siapa yang bisa punya lebih banyak waktu daripada kamu? Apakah kamu tahu apa yang ada di ujung jalan menuju takdir? Yang Lin tidak menjawab pertanyaan Dao Ye, tetapi mengajukan pertanyaan sebagai balasan. Kenapa? Kamu tahu? Dao Ye melirik Yang Linbo. Tentu saja dia tidak tahu. Karena ketika generasi takdir sebelumnya memasuki jalan menuju takdir, mereka menahannya. Kalau tidak, dia tidak akan muncul di samping Yang Linbo, tetapi seharusnya masuk bersama Tianming dan yang lainnya. Jadi dia hanya mencapai tepi jalan menuju takdir, tetapi tidak pernah masuk. Dengan kata lain, dia bahkan tidak menginjakkan kaki di jalan menuju takdir, jadi bagaimana dia bisa tahu apa yang ada di ujung jalan menuju takdir? Aku tahu itu ketika aku memahami dao besar waktu. Yang Linbo mengangguk. Saat dia benar-benar menguasai dao besar waktu, kesadarannya beresonansi dengan dao besar. Meskipun waktunya singkat, dia juga mempelajari banyak hal yang tidak dia ketahui sebelumnya, dan pada saat yang sama dia melihat akhir dari jalan menuju takdir. Namun perasaan yang diberikannya sangat mengejutkan dan sama sekali di luar dugaannya. Kalau begitu katakan padaku, apa akhir dari jalan menuju takdir? Ekspresi Dao Ye juga menjadi gugup. Dia mengenal Yang Linbo, jadi dia tahu bahwa anak ini tidak bisa berbohong kepadanya tentang masalah ini. Ini dunia lain. Yang Linbo merenung sejenak dan berkata, dunia lain. Dao Ye mengerutkan kening, karena kata-kata ini menjelaskan semuanya. Ya, dan itu adalah dunia yang lebih kuat daripada dunia tempat kita berada. Jalan menuju takdir sebenarnya adalah medan perang antara dua dunia. Pihak yang menang akan mencaplok pihak lain, dengan demikian menyelesaikan kenaikan dunia secara keseluruhan, dan para pendahulu tidak dapat lagi bertahan. Yang Linbo menjelaskan bahwa dunia sama dengan manusia dalam beberapa hal. Mereka juga perlu terus-menerus meningkatkan dan maju, tetapi cara mereka untuk maju adalah dengan mencaplok asal-usul dunia lain. Jalan surga seperti ini, dimensi seperti ini, dan jalannya juga sama. Perbedaannya adalah bahwa dua yang pertama adalah pergulatan internal. Tidak peduli seberapa sengit pertarungannya, ada cara hebat untuk mendukungnya. Pada akhirnya, hanya jalan yang akan diuntungkan, sedangkan yang terakhir memiliki intervensi eksternal.
Situasi saat ini adalah bahwa begitu mereka kalah dalam perang, asal-usul dunia ini akan diekstraksi oleh pihak lain dan secara bertahap menjadi nutrisi bagi dunia lain. Makhluk-makhluk di dalamnya juga secara bertahap akan menghilang dalam sungai sejarah yang panjang karena habisnya asal-usul. Sebenarnya, alasan mengapa setiap era berakhir adalah karena Dao menemukan bahwa kelompok orang ini tidak berguna dan harus melatih orang-orang baru. Menurut skenario normal, setelah 9 generasi melangkah ke jalan takdir, mereka masih gagal memengaruhi situasi perang. Dao berencana untuk mengakhiri era ini, tetapi dipaksa oleh takdir generasi sebelumnya, jadi dia memiliki takdir generasi ke-10. Bagaimanapun, butuh waktu untuk melatih orang-orang baru lagi, dan selama periode ini, Dao masih perlu bergantung pada 9 takdir untuk membantu menjaga, jadi Dao memilih untuk berkompromi. Tetapi Dao tidak lagi percaya pada mereka, jadi dia tidak terlalu membantu dirinya sendiri, sehingga dia bisa jatuh secepat mungkin. Tetapi bahkan Dao tidak menyangka bahwa dia bisa memahami Dao. Sejak saat itu, Dao benar-benar mengenalinya. Dia bisa memahami Dao ruang angkasa dengan sangat cepat, yang merupakan bantuan dari kehendak Dao. Awalnya, dia bisa maju perlahan, karena 9 takdir bisa bertahan lama, tetapi belum lama ini, orang yang kuat lahir di sisi yang berlawanan, menghancurkan keseimbangan jalan yang dilalui takdir. Jadi dia tidak punya banyak waktu untuk tinggal di sini sekarang, dan dia harus pergi sesegera mungkin. Lalu kapan kau akan pergi? Daoye akhirnya mengerti mengapa Yang Linbo begitu ingin meningkatkan kultivasinya. Dia tentu saja tidak ingin terjadi apa-apa pada Lao Ba, Lao Jiu dan yang lainnya. Namun, Yang Linbo baru berlatih dalam waktu singkat. Meskipun dia telah menguasai Dao besar waktu, dia kurang pengalaman dan akan sangat berbahaya untuk pergi. Jadi dia sedikit bimbang sekarang. Ayo berangkat besok, kata Yang Linbo. Dia perlu meluangkan waktu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kerabat dan teman-temannya. Karena dia tidak tahu apa hasilnya dan apakah dia bisa kembali. Dia tidak ingin meninggalkan penyesalan untuk dirinya sendiri. Baiklah, aku akan pergi bersamamu besok, kata Daoye dengan tatapan tegas. Dia tidak pergi ke jalan takdir sebelumnya karena dia masih perlu membawa orang-orang baru. Sekarang, Yang Linbo adalah generasi terakhir dari takdir. Setelah dia pergi, tidak akan ada lagi takdir di dunia ini, dan tidak ada gunanya dia tinggal di sini. Selain itu, dia telah memimpin begitu banyak generasi takdir ke jalan takdir, dan sudah waktunya baginya untuk bertemu dengan mereka. Dan kursi ini, suara dewa yang ganas itu berasal dari ember pisau yang ganas. Dia menghilang setelah dia kembali, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi, tetapi dia telah memperhatikan Yang Linbo dan mendengar percakapan mereka. Meskipun tabir jalan takdir telah terangkat, dia masih ingin melihatnya. Dapat dikatakan bahwa ini telah menjadi obsesinya. Bagaimanapun, sebagai lawan dari generasi ke-7 takdir, dia telah mengalami segalanya dan telah berdiri di puncak dunia yang menghadap orang-orang biasa. Jadi baginya, tidak ada artinya untuk terus tinggal di dunia ini. Bahkan jika dia meninggal, dia harus keluar dan melihat pemandangan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Datanglah padaku besok pada saat ini. Yang Linbo tidak menolak, ini adalah apa yang telah mereka janjikan kepada dewa yang ganas sebelumnya. Selain itu, ia perlu membawa Li Qingxuan ke alam atas, jadi ia mengirim pesan suara kepada Li Qingxuan dan memintanya untuk bersiap. Setelah itu, ia mengaktifkan jalan ruang angkasa dan menghilang di tempat. Ketika ia muncul lagi, ia telah menemukan Yang Longtu dan Gu Yuer yang sedang menjelajah. Liner, bagaimana mungkin? Yang Longtu melihat Yang Linbo tiba-tiba muncul, dan matanya langsung membelalak. Karena ia tidak melihat bagaimana Yang Linbo muncul di samping mereka, dan tempat mereka berada adalah sebuah gua, yang ia temui secara kebetulan. Jadi ia membawa Gu Yuer untuk berlatih, dan mencoba untuk meningkatkan kultivasinya sesegera mungkin untuk membantu putranya. Tetapi Yang Linbo mampu mengabaikan penghalang ruang angkasa dan masuk ke sini, yang benar-benar di luar dugaannya. Yang paling mengejutkannya adalah kultivasi Yang Linbo. Ia baru saja menembus urutan ketiga Luotian. Anak ini menerobos lebih cepat dari dirinya, dan sekarang ia telah mencapai urutan pertama Luotian. Sungguh keterlaluan. Aku menemukan beberapa peluang, jadi aku menerobos lebih cepat. Aku datang ke sini terutama untuk menemuimu. Aku akan segera pergi, kata Yang Linbo. Kesempatan macam apa yang bisa membuatmu menerobos begitu banyak alam sekaligus?
Yang Longtu tidak mempercayainya. Tidak peduli seberapa berharganya kesempatan itu, mustahil untuk melanggar aturan normal. Sudah sangat sulit untuk menerobos dua alam utama sekaligus, apalagi memasuki urutan pertama Luotian. Ya, Liner, ada apa? Tidak ada yang mengenal seorang anak lebih baik daripada ibunya. Gu Yuer memperhatikan ketidaknormalan putranya pada awalnya. Dia pikir Yang Linbo pasti mengalami beberapa kesulitan, jadi dia datang mengunjungi mereka. Tidak apa-apa, aku hanya ingin bertemu denganmu. Baiklah, aku pergi. Jika memungkinkan, bantu aku melahirkan seorang adik laki-laki. Setelah Yang Linbo selesai berbicara, dia menghilang tanpa menunggu keduanya berbicara. Liner, kembalilah. Kegelisahan Gu Yuer semakin kuat, dan dia selalu merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dan apa yang baru saja dikatakan Yang Linbo seperti menjelaskan keinginan terakhirnya. Yuer, jangan khawatir, Liner sudah dewasa. Karena dia tidak ingin mengatakannya, dia tentu punya alasan. Yang bisa kita lakukan adalah mendukungnya secara diam-diam dan tidak membuatnya mendapat masalah. Apakah kamu mengerti? Yang Longtu memeluk Gu Yuer dan menghiburnya. Dia secara alami dapat menebak bahwa Yang Linbo pasti telah mengalami sesuatu. Sekarang dia adalah urutan pertama Luotian. Dan dia sangat serius. Anda dapat membayangkan betapa mengerikannya masalah ini. Dengan kultivasi mereka saat ini, tidak membuatnya mendapat masalah sudah merupakan bantuan terbesar. Pada periode waktu berikutnya, dia menemukan Luo Yitian, Li Buxiu, Su Sasheng dan yang lainnya satu demi satu. Sebagian besar dari mereka telah melompat keluar dari dimensi dan memasuki alam Hongmeng. Setelah itu, Yang Linbo memperkenalkan mereka kepada keluarga Yang dan menyerahkan keterampilan serta senjata tempur yang telah dia persiapkan sebelumnya. Setelah berbasa-basi dengan mereka, dia langsung pergi ke kota dewa dan iblis untuk menemui Su Zhaoxin. Namun, ketika dia melihat Su Zhaoxin, dia mendapati bahwa dia sedang menggendong seorang gadis kecil yang berusia sekitar 2 tahun dan sedang tidur. Dia? Siapa dia? Yang Linbo berdiri di sana dengan linglung, karena dia mendapati bahwa gadis kecil itu terlihat sangat mirip dengannya. Konon, gadis itu mirip ayahnya. Ketika memikirkan tentang apa yang terjadi antara dia dan Su Zhaoxin sebelumnya, tidak sulit untuk menebak identitas gadis itu. Bagaimana menurutmu? Su Zhaoxin merasa sangat rumit ketika dia melihat Yang Linbo lagi. Setelah kembali ke kota dewa dan iblis, dia menggabungkan beberapa badan, tetapi sejauh ini belum sepenuhnya beres, menyebabkan hatinya sangat bingung. Anak ini lahir pada saat ini, tetapi yang aneh adalah bahwa setelah anak itu lahir, pikirannya benar-benar tenang. Sekarang dia terutama didasarkan pada keinginan Su Zhaoxin, ditambah dengan keinginan badan lainnya. Begitu Yang Linbo muncul, suasana hatinya yang tenang menjadi kacau lagi. Ya, bolehkah aku memelukmu? Yang Linbo sangat bersemangat. Ia tidak menyangka tembakannya sebelumnya begitu akurat dan mengenai sasaran dalam sekali percobaan. Kau tidak akan menahanku jika aku tidak mengizinkanmu. Su Zhaoxin bertanya balik. Hehe, Yang Linbo tersenyum polos, lalu dengan lembut mengangkat gadis itu dengan kedua tangannya. Bangunkan dia, dia terus berteriak ingin bertemu denganmu. Su Zhaoxin hendak membangunkan gadis itu, tetapi dihentikan oleh Yang Linbo. Tidak, aku tidak bisa tinggal lama. Kenapa? Kau tidak ingin bertemu denganku? Atau kau ingin mencari tus kuguk? Wajah Su Zhaoxin muram, dan ia sedikit tidak senang. Ia mendengar bahwa tus kuguk baru saja memasuki alam Hongmeng dan dibawa kembali oleh klan Tusan. Jadi ia punya alasan untuk percaya bahwa Yang Linbo akan mencari tus kuguk. Ahem, sebelum pergi, aku harus menemuinya. Yang Linbo tidak menyembunyikannya. Dia telah melihat semua temannya sebelumnya, dan hanya tus kuguk yang tersisa. Dia tidak tahu apakah dia bisa kembali setelah pergi kali ini, jadi dia harus menemuinya. Pergi, kemana kamu pergi? Su Zhaoxin akhirnya mengerti arti tersembunyi dari kata-kata Yang Linbo. Hatinya tiba-tiba menegang tanpa alasan, dan dia juga memiliki firasat buruk. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang sangat penting yang perlu aku lakukan, dan hanya aku yang bisa melakukannya. Jangan tanya detailnya. Yang Linbo segera mengganti topik pembicaraan dan bertanya, apakah kamu sudah menamai gadis ini? Yang Duur, Su Zhaoxin mengangguk. Hubungan antara dia dan Yang Linbo sudah diketahui semua orang di kota dewa dan iblis, jadi tidak perlu menyembunyikan apapun. Yang Duoer,
Lumayan, nama yang bagus. Yang Linbo mengangguk. Dia tidak menyangka Su Zhaoxin akan menamai anak itu dengan nama keluarganya, yang menunjukkan bahwa dia telah mengenalinya di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, dia mengeluarkan 2 lembar giok dan menyimpan keterampilan yang disebut Butian Jue di salah satunya, dan menyimpan keterampilan lain yang dapat diwariskan kepada orang lain di lembar giok lainnya, lalu menyerahkan anak dan lembar giok itu kepada Su Zhaoxin. Dia memiliki banyak keterampilan, terutama Tianming Zhen Jue, yang sangat kuat, tetapi warisan Tianming tidak cocok untuk orang biasa, karena warisan Tianming membawa kehendak Dao besar, dan orang biasa tidak dapat mempraktikkannya bahkan jika mereka mendapatkannya. Adapun mengeluarkan Butian Jue saja, itu karena nilai metode ini sangat tinggi. Meskipun itu hanya metode tambahan, itu dapat menebus kekurangan bawaan. Metode ini diberikan kepadanya oleh Si Tukun beberapa waktu lalu. Metode ini tidak berguna baginya sekarang, tetapi dia bersedia melakukannya untuk menunjukkan kecemerlangan metode ini. Jika metode ini dapat dipraktikkan secara ekstrim, itu bahkan dapat membuat badan orang biasa sebanding dengan badan Dao bawaan. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan kengeriannya. Adapun hal-hal lain, dia tidak mengeluarkannya, karena barang-barang yang ada di tangannya, kecuali prajurit takdir, tidak terlalu bagus, tetapi prajurit takdir, seperti warisan takdir, membawa takdir dan tidak dapat digunakan oleh orang biasa. Jadi dia hanya dapat mengeluarkan beberapa latihan untuk menambahkan beberapa fondasi pada Duoer. Bagaimanapun, dia telah berlatih dalam waktu yang terlalu singkat dan memiliki akumulasi yang tidak mencukupi. Adapun Dao besar waktu, dia ingin meneruskannya, tetapi tidak ada yang bisa membawanya. Bahkan Dao kristal hanya dapat membawa hukum, tetapi itu sama sekali tidak ada bandingannya dengan Dao agung. Kau akan pergi sekarang. Su Zhaoxin melihat ini dan panik. Dia tidak menyangka Yang Linbo begitu cemas. Ya, Yang Linbo mengulurkan tangan dan menyentuh wajah Su Zhaoxin, lalu menghilang di tempat. Su Zhaoxin adalah wanita pertamanya, dan satu-satunya sejauh ini, dan dia juga melahirkan seorang anak untuknya. Jika dia telah membantu takdir lainnya sebelumnya karena dia tidak punya pilihan, maka pada saat ini, masalah ini telah menjadi tanggung jawabnya. Dia harus menyediakan dunia untuk anak-anaknya. Su Zhaoxin mendesah. Dia bisa merasakan bahwa setelah Yang Linbo pergi, dia tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi. Namun, dia tahu bahwa Yang Linbo ditakdirkan menjadi raja. Seperti kata pepatah, jika Anda ingin mengenakan mahkota, Anda harus menanggung bebannya. Ini adalah tanggung jawabnya, dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Dia hanya berharap Yang Linbo dapat kembali hidup-hidup. Dia tidak ingin putrinya tidak memiliki ayah. Tusan, Danau Qianyao, seorang gadis dengan kulit seputih salju, rambut hitam seperti air terjun, dan penampilan cantik, berayun tanpa alas kaki di danau. Hanya saja 2 palu godam di belakangnya menghancurkan keindahan yang harmonis ini. Kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Tus Kugup merasakan napas Yang Linbo, matanya yang indah berkilat, tetapi kemudian dia cemberut. Dia telah menerima berita bahwa Su Zhaoxin melahirkan seorang putri untuk Yang Linbo, tetapi dia tidak punya apa-apa, dan dimarahi oleh ibunya. Dia semakin merasa bahwa dia tertinggal, dan dia dalam suasana hati yang sangat buruk. Mengapa kamu tidak menyambutku? Kalau begitu aku akan pergi. Yang Linbo geli dengan penampilan Tus Kugup dan sengaja menggodanya. Aku hanya bertanya dengan santai, mengapa kamu begitu pelit? Tus Kugup tidak senang, dia langsung berdiri, menatap Yang Linbo dengan sedikit tidak senang. Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi, aku tidak punya banyak waktu, melihatmu membuatku merasa lega. Yang Linbo berkata, dia sangat menyukai kepribadian Tus Kugup, tetapi berpikir bahwa dia akan meninggalkan dunia ini, tidak jelas apakah dia bisa kembali hidup-hidup, jadi dia tidak berencana untuk mengatakan terlalu banyak. Sekarang setelah dia melihatnya, dia tidak menyesal. Kamu pergi begitu saja setelah kamu tiba. Tus Kugup sedikit tidak senang, dia siap untuk membius Yang Linbo, siapa yang mengira bahwa dia akan pergi begitu saja setelah dia tiba. Apa yang harus kulakukan? Berbeda dengan apa yang ibuku katakan. Aku punya hal penting yang harus dilakukan, jadi aku tidak bisa tinggal lama. Yang Linbo mengangguk. Apa kau tidak punya waktu untuk minum? Tanya Tus Kugup. Yah, aku punya. Yang Linbo memikirkannya. Masih ada 1 jam sebelum waktu yang disepakatinya dengan Dao Ye dan yang lainnya, jadi masih ada cukup waktu untuk minum.
Baguslah, kau tunggu saja. Tus Kugup menghilang di tempat. Ketika dia kembali, meja berisi makanan lezat dan sebotol anggur sudah ada di depannya. Datanglah dan cicipi hidangan khas Tusanku, mabuk abadi. Tus Kugup mengambil sebotol anggur dan menuangkannya untuk Yang Linbo. Mabuk abadi Tusan terkenal di 9 alam. Konon, meminum anggur ini seperti mencicipi keindahan yang tiada taraf, dan bahkan orang-orang abadi pun akan terbius karenanya, maka dari itu dinamakan demikian. Akan tetapi, hanya sekitar 100 botol Xian Renzhui yang mengalir keluar dari Tusan setiap tahun, dan begitu muncul, botol-botol itu langsung diburu oleh orang-orang besar. Bagi orang biasa, melihatnya saja sudah merupakan kemewahan, apalagi mencicipinya. Oh, kalau begitu aku harus mencobanya. Yang Linbo penuh dengan harapan. Dia pernah mendengar tentang Xian Renzhui, tetapi terlalu banyak hal yang terjadi beberapa waktu lalu, jadi dia tidak bisa meluangkan waktu untuk datang sebagai tamu. Dia hendak pergi, dan akan sangat berharga untuk datang ke alam Hongmeng untuk mencicipi Xian Renzhui yang terkenal di 9 alam. Silakan. Tus Kugup mendorong gelas anggur di depan Yang Linbo, matanya sedikit mengelak. Yang Linbo tidak menyadari sesuatu yang aneh. Dengan persahabatannya dengan Tus Kugup, dia pikir Tus Kugup tidak akan menyakitinya. Jadi dia mengambil gelas anggur dan meminumnya. Saat anggur masuk ke mulutnya, rasa pedas langsung muncul di mulutnya, seperti api yang membakar di mulutnya, tetapi setelah menelannya, rasa pedas itu menghilang, dan kemudian dia dipenuhi dengan rasa manis. Anggur itu masuk ke dalam hatinya, seperti menelan magma, dan terasa panas dan menyakitkan dimanapun ia lewat, tetapi kemudian rasa dingin langsung menjalar ke dahinya. Perasaan ini membuatnya merasa seperti minum segelas air es di hari-hari musim panas yang panas, dan seluruh badannya menjadi sangat transparan. Ketika rasa dingin itu menghilang, dia merasa otaknya jernih dan jiwanya sedikit membaik. Anggur yang enak, Yang Linbo tidak bisa tidak mengaguminya. Begitu anggur masuk ke mulutnya, anggur itu memberinya 3 perasaan berbeda dalam waktu yang sangat singkat, yang membuat orang memiliki rasa yang tak ada habisnya. Khususnya peningkatan jiwa, dia terkejut, karena tidak banyak hal di dunia ini yang dapat meningkatkan jiwa, dan masing-masing tidak ternilai harganya. Tidak heran Xian Renzhui begitu populer di kalangan orang-orang. Hanya karena efeknya meningkatkan jiwa, sulit untuk melepaskannya. Karena ini anggur yang enak, mari kita minum segelas lagi. Tus Kugup berkata dan menuangkan segelas lagi untuk Yang Linbo. Baiklah, Yang Linbo tidak sopan dan minum segelas anggur lagi. Perasaan yang sama datang lagi, tetapi dia masih merasa sangat bahagia. Tetapi kali ini, setelah udara dingin menghilang, panas muncul di badannya, seolah-olah api telah membakar badannya. Kemudian hasrat yang kuat muncul di hatinya, melahap kesadarannya hanya dalam sekejap. Kemudian Yang Linbo berubah menjadi binatang buas dan menerkam Tus Kugup. Di sebuah gunung tidak jauh dari sana, Tusan Xiao berbaring malas di atas batu, menatap 2 orang yang terjerat di bawah, dengan senyum puas di wajahnya. Seperti yang diharapkan, obat ini ditinggalkan oleh burung jalak. Ini benar-benar kuat. Tusan tersenyum dan berkata, dan dengan lambaian tangannya, seluruh danau Qianyao ditutupi oleh awan kabut, dan kesadaran ilahi tidak dapat menembusnya. Obat ini ditinggalkan oleh takdir generasi ke-8. Dia mendapatkannya secara kebetulan. Dia menggunakan obat ini untuk mengalahkan generasi ke-9. Apa? Dibenci oleh orang lain. Itu salahku, oke. 2 jam kemudian ketika Yang Linbo bangun. Masih ada aroma badan si cantik dan meja serta kursi yang berantakan di sekitarnya, dan si cantik sudah pergi. Pada saat ini, ingatan Yang Linbo berangsur-angsur pulih. Dia mengingat semua yang baru saja terjadi. Dia merasa terdiam dan sedikit terharu. Kali ini dia datang ke sini hanya untuk menemui temannya, dan dia tidak ingin memprovokasinya. Siapa yang mengira dia akan ditolak? Namun saat ini, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia mengeluarkan pulpen dan kertas, meninggalkan sepucuk surat, dan pergi dengan anggun. Setelah Yang Linbo pergi, Tus Kugup muncul di samping meja dan mengambil surat itu. Setelah membacanya, Tus Kugup menunjukkan senyum bahagia di wajahnya. Karena hanya ada 4 kata di surat itu. Tunggu aku kembali. Di gunung belakang keluarga Yang, di depan tungku rumput. Xiongchen dan Li Qingxuan sudah tiba dan menunggu lama. Mengapa anak ini belum kembali? Xiongchen sedikit terkejut. Berdasarkan pemahamannya tentang Yang Linbo, tidak mungkin dia terlambat kecuali dia menemui sesuatu.
Namun dengan kultivasi dan pemahamannya tentang Taos saat ini, apalagi di 9 alam, tidak ada yang bisa menghentikannya bahkan di alam atas. Apa yang bisa mencegahnya pergi? Jangan khawatir, dia pasti akan segera kembali. Dao Ye berkata dengan nada tidak setuju, kamu pikir Yang Lin Bo sama sepertimu, hanya peduli dengan masalah kultivasi, siapa yang tidak punya beberapa orang kepercayaan. Dan hal semacam ini adalah yang paling sulit untuk dilepaskan, dan sulit untuk memprediksi apakah dia akan hidup atau mati, jadi apa yang dia hitung nanti. Boleh aku bertanya? Li Qingshuan tiba-tiba berbicara. Awalnya dia pikir dia sangat kuat, tetapi ketika menghadapi dewa yang ganas, hanya napas yang keluar dari badannya membuatnya terengah-engah. Dan percakapan mereka sebelumnya tidak menyembunyikan dirinya, jadi dia tahu betul bahwa Yang Lin Bo mengirimnya ke alam atas hanya dengan cara itu, dan tujuan mereka bukanlah alam atas. Gadis kecil, tahu terlalu banyak tidak akan ada gunanya bagimu, sebaiknya kamu tidak bertanya. Dewa yang ganas itu melirik Li Qingshuan. Tempat yang mereka tuju terlalu berbahaya. Bahkan puncak Hunyuan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi, apalagi urutan pertama Luotian. Oh, Li Qingshuan terdiam dengan tegas, tetapi hatinya semakin penasaran. Maaf, sesuatu terjadi padaku dan aku terlambat. Sosok Yang Lin Bo muncul di antara orang-orang entah dari mana. Yang mengejutkan dewa yang ganas itu adalah dia bahkan tidak menyadari adanya fluktuasi. Tampaknya Yang Lin Bo tidak hanya menguasai jalan waktu, tetapi juga jalan ruang. Ini terlalu mengerikan. Memikirkan kembali saat dia memahami satu jalan, itu hampir menguras energinya, tetapi dia hanya mencoba untuk memulai. Yang Lin Bo, di sisi lain, memahami dua jalan tanpa suara, dan dalam waktu yang sangat singkat. Apakah ini masih manusia? Kamu? Li Qingshuan juga membelalakan matanya setelah melihat Yang Lin Bo. Dia ingat bahwa ketika dia dan Yang Lin Bo berpisah, dia masih urutan ke-7 Luotian. Bagaimana mungkin dia setara dengannya dalam sekejap mata? Tidak setara, tepatnya, dia sama sekali tidak bisa melihat benar atau salahnya Yang Lin Bo. Peningkatannya terlalu cepat. Baru beberapa hari, tidak apa-apa. Meskipun dewa jahat itu cemas, dia telah menunggu selama bertahun-tahun, jadi dia mampu menunggu selama ini. Dia hanya bertanya-tanya apa yang bisa mengganggu Yang Lin Bo. Karena dia ada di sini, tidak perlu memperhatikan hal-hal ini, karena itu tidak ada hubungannya dengan dia. Apakah kalian semua siap? Jika sudah, kita akan berangkat. Yang Lin Bo menatap Li Qingshuan, karena pertanyaan ini terutama ditanyakan kepadanya. Dao Ye dan Dewa Jahat tidak punya apa-apa untuk dipersiapkan dan tidak khawatir. Ya, sudah siap. Li Qingshuan mengangguk. Dia juga tidak punya apa-apa untuk dipersiapkan. Kali ini, kota kekacauan paling diuntungkan, dan kota itu dapat beroperasi secara normal bahkan tanpa dia. Itu bagus, ayo pergi. Yang Lin Bo melambaikan tangannya, dan ruang di sekitarnya mulai terdistorsi, dan saat berikutnya dia langsung menghilang dari tempat itu. Namun, saat mereka menghilang, Yang Longtu dan Gu Yuer di gua yang dalam itu berhenti, karena mereka menyadari bahwa hubungan antara mereka dan Yang Lin Bo telah terputus sepenuhnya. Setelah mencapai tingkat kultivasi mereka dapat merasakan situasi umum kerabat mereka melalui hubungan darah. Sekarang hubungan antara Yang Lin Bo dan mereka telah terputus sepenuhnya, itu berarti dia telah meninggalkan dunia ini. Karena perasaan ini muncul sekali ketika mereka memasuki alam Hongmeng. Liner telah pergi. Air mata Gu Yuer langsung mengalir turun, dan dia melemparkan dirinya ke pelukan Yang Longtu dan menangis terseduh-seduh. Yang Longtu juga kesal, dan ribuan kata berubah menjadi desahan panjang, karena dia tahu bahwa dia tidak dapat lagi membantu putranya. Selain mereka, Luo Yitian, Li Buxiu, Su Sasheng, Su Zhaoxin, Tus Kuguk dan yang lainnya juga merasakan sesuatu yang aneh, dan menatap ke langit, mata mereka penuh dengan kesedihan, tetapi tidak berdaya. Karena saat ini, apalagi membantu Yang Lin Bo, tidak membuatnya kesusahan sudah merupakan sebuah pertolongan. Di dataran yang ditumbuhi rumput liar yang rimbun, sosok Yang Lin Bo dan yang lainnya muncul. Energi langit dan bumi di sini sangat melimpah, ribuan kali lebih banyak daripada alam Hongmeng, dan sangat murni. Saat Yang Lin Bo muncul, badannya mulai menyerap energi secara otomatis, dan kultivasinya mulai meningkat dengan cepat. Dia sama sekali tidak tenang sekarang. Selama dia memiliki kekuatan yang cukup, dia dapat terus berkembang. Ini adalah alam Hunyuan.
Apakah kamu membutuhkan bantuanku untuk menemukan adikmu? Yang Linbo menatap Li Qingxuan dan bertanya, bisakah aku? Li Qingxuan awalnya mengira bahwa Yang Linbo membesarkannya dengan melewati malapetaka, tetapi siapa sangka itu akan melewati kehampaan dan langsung melewati tembok pembatas. Jadi dia tahu betul bahwa Yang Linbo saat ini bukan lagi Yang Linbo yang dia kenal sebelumnya, dan kekuatannya telah mencapai titik yang tidak dapat dia bayangkan. Jika dia dapat membantunya menemukan adiknya, dia dapat menghemat banyak masalah dan waktu. Mengenai kebaikannya padanya, saya khawatir tidak ada kesempatan untuk membalasnya. Tentu saja, Yang Linbo mengangguk, memejamkan mata dan merasakannya, dan segera menemukan sosok Li Qingya. Kemudian dia melangkah maju dan membawa semua orang ke sebuah gua. Wanita yang sedang berlatih di ranjang batu adalah Li Qingya. Qingya, Li Qingxuan melihat Li Qingya dan segera bergegas menghampiri. Li Qingya juga terkejut, mengira musuhnya telah menemukannya, dan tiba-tiba membuka matanya untuk menyerang. Namun, dia melihat Li Qingxuan bergegas ke arahnya, dan dia langsung tercengang. Kakak, kenapa kamu di sini? Li Qingya menatap Li Qingxuan dengan tidak percaya. Itu mereka. Li Qingxuan hendak memperkenalkan Yang Linbo kepada Li Qingya, tetapi ketika dia berbalik, Yang Linbo dan yang lainnya sudah pergi. Di luar gerbang gunung, Yang Linbo dan roh jahat berjalan maju berdampingan. Dengan setiap langkah maju, tingkat kultivasi Yang Linbo akan naik satu tingkat. Dalam sekejap mata, tingkat kultivasi Yang Linbo telah mencapai puncak urutan ke-9 Hunyuan. Kecepatan peningkatannya membuat roh jahat tercengang. Saat itu, dia telah datang selangkah demi selangkah, dan dia tahu betapa sulitnya untuk menerobos alam Hunyuan. Butuh waktu hampir 1000 tahun baginya untuk mencapai alam ini. Yang Linbo hanya berada di sini untuk waktu yang singkat, tetapi dia telah mencapai urutan ke-9 Hunyuan, yang secara langsung menyegarkan kognisinya. Tetapi ketika dia memikirkan fakta bahwa dia telah menguasai dua cara besar waktu dan ruang, dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tidak terlambat untuk menyesal sekarang. Yang Linbo menoleh dan menatap roh jahat itu. Dunia ini baru berevolusi menjadi 3 dimensi, dan batas kultivasinya adalah puncak Hunyuan. Untuk berevolusi menjadi dimensi keempat, Dao besar perlu melahap asal-usul dunia lain untuk maju, jadi akhir dunia ini adalah jalan menuju takdir. Tentu saja, nama ini baru muncul setelah lahirnya takdir. Ada nama-nama lain sebelum itu. Yang Linbo tidak tahu, apalagi ingin tahu. Namun satu hal yang pasti, yaitu, hanya mereka yang diakui oleh Dao besar yang dapat memasuki tempat itu, dan bahayanya sudah jelas dengan sendirinya. Meskipun dewa yang ganas itu setenar takdir, itu bukanlah takdir. Meskipun aku dapat menerimanya, dia juga dapat memilih untuk tidak pergi. Yang disebut Langit Ryuntiu, ada orang-orang tinggi untuk mendukungnya, dan mereka adalah orang tinggi ini. Ayo pergi. Dewa yang ganas itu berkata dengan tatapan tegas. Dia telah hidup selama bertahun-tahun dan mengalami segalanya. Dia tidak memiliki terlalu banyak nostalgia untuk dunia ini. Jika ia tidak menahan napas dalam hatinya, ia pasti sudah menyerah saat menghadapi generasi ke-8 dan ke-9 sebelumnya, tetapi karena ia bersikeras, ia harus pergi melihat pemandangan yang belum pernah dilihatnya. Bahkan jika ia mati di sana, ia akan mati dengan cara yang agung, agar tidak sia-sia. Sesuai keinginanmu. Yang Linbo mengangguk, dan dengan lambaian tangannya, mereka berdua benar-benar menghilang di dunia ini. Ketika mereka muncul lagi, mereka telah tiba di kehampaan, dikelilingi oleh kegelapan yang tak berujung. Hanya satu jalan yang muncul di depan mereka, dan ujung jalan itu tenggelam ke dalam kegelapan dan menghilang. Inilah asal-usul kata jalan dalam apa yang disebut jalan menuju takdir, yang juga diciptakan oleh jalan raya. Karena ada ruang khusus antara dua dunia di depan, dan takdir adalah milik makhluk-makhluk di dunia ini. Jika Anda ingin meninggalkan dunia ini, itu seperti membawa diri Anda di atas tiang. Jadi jika Anda ingin meninggalkan dunia ini dan memasuki jalan menuju takdir yang sebenarnya, Anda harus menggunakan metode khusus, dan jalan ini adalah jalan pintasnya. Mungkin akan menyakitkan nanti. Jika Anda tidak tahan, ingatlah untuk memberi tahu saya. Yang Linbo mengingatkan. Dimengerti. Dewa yang ganas itu mengangguk, lalu melangkah maju. Saat dia melangkah di jalan takdir, dia merasa bahwa seluruh dunia menekannya, membuatnya sulit untuk bergerak, dan pada saat yang sama kekuatan tolak yang kuat ingin mendorongnya keluar. Pada saat ini, Yang Linbo muncul di sampingnya dan meletakkan tangannya di bahunya.
Setengah dari tekanan itu langsung menghilang, tetapi itu masih tak tertahankan baginya. Setelah itu, dewa yang ganas itu menatap Yang Linbo, menggertakkan giginya dan terus bergerak maju. Tekanan itu meningkat sebesar 10% dengan setiap langkah. Di sisi lain, Yang Linbo tampak santai. Apakah kamu baik-baik saja? Yang Linbo sedikit khawatir. Ini adalah penindasan dari kehendak Dao besar. Bahkan dewa yang ganas itu akan merasa sulit untuk menanggungnya. Tidak banyak yang bisa dia lakukan untuk membantu. Itu sudah batas untuk membantunya mengimbangi setengah dari tekanan. Oke, dewa jahat menggertakkan giginya dan terus bergerak maju, tetapi kecepatannya jelas melambat. Setelah berjalan sekitar 30 langkah, dia tidak bisa mengangkat kakinya apapun yang terjadi, dan hanya ada satu langkah tersisa di depan. Apakah kita akan berhenti di sini? Dewa jahat sedikit kesal. Dia hendak memasuki tempat yang diimpikannya, tetapi terhalang pada langkah ini, yang membuatnya sulit untuk diterima. Tetapi tidak peduli betapa tidak nyamannya dia tidak dapat mengubahnya, karena saat ini, dia telah menghabiskan semua kekuatannya bahkan untuk berdiri. Pergi. Pada saat ini, Yang Linbo berputar di belakang dewa jahat dan menendangnya. Dewa jahat yang terbang di udara tertegun sejenak. Dia tidak menyangka akan seperti ini. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak melakukan ini dari awal? Apakah kamu ingin melihatku mempermalukan diriku sendiri? Yang Linbo tidak punya pilihan. Ini karena celah dalam Dao besar. Jika dia melakukan ini dari awal, dia mungkin tidak dapat mengirim roh jahat masuk, tetapi Dao besar pasti tidak akan mengizinkannya melakukannya lagi. Ini adalah waktu yang tepat untuk memastikan bahwa roh jahat itu dikirim. Setelah itu, Yang Linbo juga melangkah ke dalam kegelapan. Yang Linbo merasakan kilatan di depan matanya, dan ketika dia muncul lagi, dia telah tiba di daerah dataran. Tidak ada penutup di sekitarnya, dan dia bisa melihat semuanya dalam sekejap. Namun di kejauhan, celah lain membagi dataran menjadi dua bagian. Ada banyak tenda yang ditempatkan di sisinya. Jelas, tidak hanya ada 9 takdir di sini, tetapi juga yang lainnya. Pikirkanlah, Dao besar akan memilih orang untuk memasuki tempat ini di setiap era, dan takdir hanyalah salah satunya. Namun dia tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, masih ada begitu banyak orang yang hidup. Wus wus wus. Pada saat ini, beberapa sosok bergegas keluar dari tenda. Anakmu datang begitu cepat. Orang-orang yang datang adalah 4 takdir surgawi. Dia telah melihat 2 dari mereka, generasi ke-8 dan ke-9, dan dia belum pernah melihat 2 yang tersisa. Namun, tidak sulit untuk menebak identitas mereka dari aura mereka. Satu adalah generasi ke-7 dan yang lainnya adalah generasi ke-3. Bagaimanapun, 9 generasi takdir surgawi memiliki Dao mereka sendiri, yang dibedakan dengan jelas. Dan Dao mereka diwarisi olehnya, dan sekarang semuanya terintegrasi ke dalam Dao-nya sendiri, jadi tidak sulit baginya untuk membedakannya. Aku juga tidak mau, tetapi Dao tidak bisa menunggu. Yang Linbo menghubungi Dao Ye lagi setelah dia selesai berbicara. Dao Ye, apakah kamu tidak keluar untuk bertemu dengan seorang kenalan lama? Namun, dia menelepon untuk waktu yang lama tetapi tidak mendapat balasan dari Dao Ye. Tidak perlu memanggilnya, ini bukan dunia kita, dan Xiao Dao lahir berdasarkan Dao alam Hunyuan. Dia tertidur lelap saat meninggalkan alam Hunyuan itu. Sedangkan dia, aku benar-benar tidak menyangka kau akan datang ke sini juga. Generasi ke-7 menatap Dewa Ganas di sebelahnya. Mereka telah bertarung seumur hidup, dan pada akhirnya mereka harus menggunakan cara mereka sendiri untuk menaklukkannya. Tanpa diduga, mereka bertemu lagi di tempat ini. Aku juga tidak menyangka. Dewa Ganas itu mengangkat bahu. Meskipun dia dan generasi ke-7 adalah musuh, mereka saling menghormati. Alasan mengapa mereka terus bertarung hanya karena mereka memiliki posisi yang berbeda. Mereka tidak memiliki kontradiksi. Alasan mengapa generasi ke-7 tidak membunuhnya bukan karena dia tidak bisa, tetapi karena dia merasa bersalah karena menang secara tidak adil, jadi dia menyegel dirinya sendiri dan menunggu orang-orang dari dinasti Jin akhir untuk menghadapinya. Sekarang setelah mereka meninggalkan alam Hunyuan, posisi mereka tidak ada lagi, dan hanya rasa saling menghormati yang tersisa. Haha, dia juga tidak menyangka. Generasi ke-7 menatap generasi ke-8 dan generasi ke-9 dan tertawa. Tidak ada waktu untuk bercanda, kita juga harus memasuki medan perang. Jika ada masalah, mari kita bicarakan setelah kita masuk.
Setelah generasi ke-9 selesai berbicara, dia menarik Yang Linbo dan yang lainnya dan melompat ke celah di tengah. Bersambung.